Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Setiawan, mahasiswa Universitas Terbuka, jurusan Program Studi Sistem Informasi dengan NIM 0489750457. Kali ini saya akan mencoba melakukan praktikum, tugas praktikum mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Nah, ini tugas kali ini yaitu membuat sebuah aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan dengan memiliki fungsi satu, input menu restoran, kemudian ada pemesanan, harus dapat menampilkan pemesanan makanan dan minuman, kemudian menghitung total biaya. Dari total biaya tersebut ada tambahan biaya pajak 10% dan biaya pelayanan 20%. Kemudian terdapat diskon 10% jika total biaya yang dikeluarkan lebih dari 100.000 dan mendapatkan promo pembelian minuman gratis beli satu untuk satu. Dan terakhir, program harus dapat mencetak struk pesanan berikut jumlah, kemudian harga, dan terakhir total pembayaran. Oke, kali ini kita gunakan Java Esclipse, salah satu IDE Java. Di sini sudah saya buat aplikasinya berupa restoran. Nah, kita buat dulu dari praktikum ini. Yang pertama disuruh membuat sebuah kelas menu untuk merepresentasikan menu makanan dan minuman di restoran dengan atributnya. Kemudian tentukan input menu makanan dengan minimal 4 menu. Langkah pertama kita buat sebuah kelas menu di aplikasi restoran ini, misalnya kelas, kita ketik di sini namanya menu. Oke, sudah terbentuk public class menu. Kemudian kita lakukan pembuatan data menu. Dari kelas ini terdapat contoh string dari menu makanan yang kita buat. Dari sini kita ada data berupa string, merupakan data dari nama menu yang kita buat, kemudian integer, harga, kemudian kategori yang bentuk string juga. Kemudian dari data ini kemudian kita akan tampilkan nanti di menu main. Yang kedua, kemudian buatlah sebuah kelas utama atau main yang memuat metode dari menu makanan maupun mengolah dan menghitung total biaya. Dan terakhir, mencetak struk. Oke, selanjutnya kita buat kelas lagi dari kelas main. Ketik di sini kelas main. Oke, dari ini nanti akan kita isi dengan metode dan perhitungan dari menu yang akan kita buat. Yang pertama kita isi dengan
import scanner. Selanjutnya kita isi dengan import array untuk menyimpan menu yang akan kita buat. Setelah import terbuat, kita masukkan scanner sebagai input dari kebutuhan pemesanan nanti. Setelah kita masukkan scanner, kemudian kita masukkan array menulis dari restoran tersebut. Di sini sudah saya buat array-nya berupa menu makanan sebanyak 5 jenis dan minuman sebanyak 5 jenis juga. Setelah array sudah kita buat, kita coba masukkan printout dari menu tersebut. Oke, kita coba dulu. Sistem printout sudah kita buat, kita coba run dulu dari tampilan tersebut. Nah, dari hasil output di bawah, printout daftar menu restoran Rasa Lestari sudah terbuat. Jadi dari 1 sampai 10 kita sudah buat printout menu restoran tersebut. Nah, kemudian setelah printout selesai, kita lanjutkan dengan memasukkan pemesanan makanan atau minuman dari restoran tersebut. Nah, array pemesanan, jumlah item dan harga sudah kita buat. Nilai ini akan kita gunakan dalam perhitungan total harga maupun jumlah menu. Dari tugas juga dibuat dalam penentuan input menu. Harus dikelompokkan berdasarkan kategori. Nah, kita akan lanjutkan dengan mengisi minimal 4 menu tersebut. Nah, dalam masa pemesanan nanti dibatasi dengan maksimal 4 menu, akan kita masukkan untuk membatasi menu makanan tersebut. Di sini fungsi while berfungsi sebagai pembatasan jumlah pesanan yang akan kita gunakan dalam membatasi pesanan. Jika sudah melebihi 4, maka otomatis pemesanan akan tertutup. Sudah kita masukkan menu makanan, kita coba run. Di bawah sudah ada masukkan nama menu dan jumlah pesanan. Misalnya contoh nasi goreng sama dengan 2. Nah, misalnya kita ketik masukkan nama misalnya ST sama dengan 1 atau 2. Nah, di sini fungsinya adalah untuk menginput pemesanan yang akan kita lakukan. Kita sudah buat untuk input pemesanan, coba kita run. Di bawah misalnya ada nasi goreng kambing 2. Misalnya kita pesan sate lilit, sapi lilit sama dengan 4.
program akan memunculkan apakah Anda ingin memesan lagi. Jika ya, tekan Y, jika tidak maka N. Misalnya kita tekan N, maka program akan berhenti. Nah, ini untuk membatasi jumlah pesanan yang akan kita pesan atau pengunjung yang akan pesan. Selanjutnya kita tambahkan perhitungan dan output dari pesanan yang akan kita keluarkan. Pada program sudah kita tambahkan sistem printout untuk mencetak struk dan sudah kita tambahkan perhitungan total biaya yang dibutuhkan dalam pembayaran. Nah, di dalam tugas dijelaskan bahwa akan ada pajak teks 10%, makanya di sini kita tambahkan teks sebesar 10%. Kemudian jika ada total harga atau pemesanan melebihi 100.000, maka akan didapatkan diskon sebesar 10%. Nah, sebelum masuk ke teks, kita akan hitung dulu diskonnya. Kemudian total harga dikurangi diskon. Kita buat variabel baru harga potongan diskon. Nah, dari harga potongan diskon ini kemudian dipotong dengan tax 10%, plus kita tambahkan service charge sebesar 20.000. Kemudian hasil ini akan kita jumlahkan, potongan diskon ditambah tax dan service charge menjadi total pembayaran. Dari total pembayaran ini kemudian kita akan keluarkan menjadi sebuah struk pembayaran nantinya. Kita coba running. Oke, misalnya kita pesan nasi goreng kambing 3 misalnya, kemudian harus sama dengan nasi goreng kambing sama dengan misalnya 3 nasi goreng sama dengan 3. Oke, misalnya kita ingin pesan lagi, ya misalnya kita pesan minumannya kita es teh misalnya sama dengan 3. Nah, setelah cukup kita stop dengan N. Nah, program akan melakukan perhitungan dan percetakan struk. Dari sini kita terlihat pemesanannya nasi goreng kambing 3 sebesar 35.000, kemudian es teh 3 dengan harga 6.000. Total ini kemudian dijumlahkan menjadi total harga. Karena di atas 100.000, maka akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Nah, harga 10% ini kemudian ditambahkan pajak sebesar 10% dari harga setelah diskon, plus biaya pelayanan atau service charge sebesar 20.000. Nah, total pembayarannya akan muncul sebesar Rp141.770. Nah, di tugas selanjutnya ditambahkan promonya selain diskon tadi juga ada penawaran buy one get one dalam kategori minuman sebesar 50.000. Nah, di algoritma ini kita tambahkan nanti kategori minuman buy one get one. Di sebelum perhitungan total harga, di sini kita tambahkan promo minuman. Jika total harga lebih dari 50.000, maka dia akan mendapatkan 1 gratis minuman. Nah, minuman ini nanti akan ditambahkan dalam pesanan. Kita run coba. Misalnya kita beli nasi goreng kambing
Ya. Masukkan nama menu, menunya kopi misalnya, sama dengan 2, tidak. Nah, di sini nanti akan ada promo beli 1 gratis 1 untuk minuman, kemudian totalnya harga tetap sama. Jadi dari situ pengunjung akan mendapatkan gratis minuman dalam pesanannya. Nah, hasilnya di bawah ini total harga sebesar 51.000, kemudian harga diskon, harga setelah diskon 51.000 karena kurang dari 100.000, kemudian ada pajak dan tambahan biaya pelayanan sebesar 20.000, dan terakhir pembayarannya sebesar Rp26.100. Nah, setelah ini kita buat aplikasi ini, kita save. Dan kita gunakan sebagai tugas kali ini. Oke, cukup sekian praktikum tugas 1, pemrograman berbasis desktop. Jika ada kekurangan mohon maaf. Sampai jumpa di tugas selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.